Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kitab Nabi Yesaya tentang Mesias yang menderita. Diambil dari Yesaya 52 ayat 13 dan 53 sampai 12. Mesias yang menderita. Ini pasal yang penting, saudara, sebab inilah inti dari seluruh nubuatan kitab Nabi Yesaya. Bagi orang percaya, ini pasal yang indah. Tetapi bagi orang Yahudi, ini menyiksa buat mereka. Sebab pasal ini mengisahkan Mesias, tetapi mereka menutup telinganya. Sayang sekali, mereka tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama. Padahal, saudara, Targum itu Alkitab Perjanjian Lama yang ditulis di dalam bahasa Aram. Dia menulis Yesaya 52 ayat 13 dengan kata lihatlah Mesias. Memang terjemahan lain semua mengatakan lihatlah hambaku. Tetapi Targum mengatakan lihatlah hambaku Mesias. Sehingga pasal 53 ini memang kisah tentang Mesias. Orang Yahudi tetap mengatakan Mesias belum datang. Mereka ketinggalan fakta yang sebenarnya. Agustinus berkata, Agustinus adalah bapak gereja. Dia mengatakan, Yesaya 53 bukan sekedar nubuatan, ini adalah Injil Tuhan. Agustinus seorang teolog yang besar, dia adalah bapak gereja. Polikarpus, ini murid dari Yohanes. Dia mengatakan tentang Yesaya 53, bagaikan the golden passional of the Old Testament. Saudara, inilah Injil di dalam PL, kisah yang kudus. Inilah bagian dari Alkitab yang paling banyak digunakan untuk meyakinkan orang Yahudi tentang Yesus. Raphael Lewis, sejarawan Yahudi di abad ke-17 mengakui bahwa dulu para rabi membaca Yesaya 53 di rumah ibadat. Tetapi karena bab ini menimbulkan pertengkaran dan kebingungan, maka para rabi memutuskan mengeluarkan bacaan ini. Sehingga mereka berhenti membaca di pasal 52 ayat 12, kemudian dilanjutkan ke pasal 54. Saudara, pernah ada seorang Yahudi, anak dari rabi, dia dalam acara Paskah, dia tiba-tiba menemukan atau membaca kitab Nabi Yesaya 53. Bapaknya marah dan menamparnya akan anak itu. Sebab mereka mengatakan, ini jangan dibaca. Sehingga orang Yahudi hanya membaca 52 ayat 12, lalu kemudian dilanjutkan 54. Tetapi saudara, di dalam kisah anak muda ini, akhirnya anak muda ini melalui beberapa orang diyakinkan bahwa Yesaya 53 tentang Mesias, dan dia kemudian bertobat, kemudian dia menjadi seorang pengabar Injil. Yesaya 52 ayat 13, saya tidak membaca teks Ibraninya, saya membaca terjemahannya. Lihatlah hambaku. Targum bilang Mesias. Lihatlah hambaku akan berlaku bijak, dia akan ditinggikan, disanjung, dan menjadi sangat tinggi. Lihatlah, kata hine di dalam bahasa Ibrani, ini satu ungkapan perasaan yang kuat. Coba lihat, terjemahan Inggris behold, coba lihat. Ini ada satu kata-kata, lihatlah dia, lihatlah Tuhan.
Nah, saudara, kita harus melihat Yesus, Mesias ini dengan baik. Siapakah Tuhan Yesus itu? Perjanjian Lama menulis beberapa kata hine atau lihatlah. Misalnya Sakaria 9 ayat yang ke-9. Kalau saudara baca ada kata lihatlah rajamu. Injil Matius menceritakan Yesus sebagai raja. Waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dengan naik keledai, itu sudah dinubuatkan oleh kitab Sakaria. Dan Sakaria mengatakan, lihatlah rajamu. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu. Kemudian di Yesus juga disebut, lihatlah hambaku. Itu ada di Yesaya 52 ayat 13. Memang Yunaninya abdi. Itu adalah hambaku. Nah, jadi pertama kita melihat Yesus sebagai raja. Kedua, Yesus sebagai hamba. Ini yang kita lihat. Kata lihatlah itu begitu penting, begitu kuat. Lihat. Mesias itu. Dia bukan hanya raja, tetapi juga dia hamba. Mesias sebagai hamba inilah yang ditolak oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka ingin Mesias sebagai raja. Padahal cara Tuhan itu lain. Dia harus menjadi hamba. Kemudian dia menjadi raja segala raja. Itulah sebabnya saya katakan bahwa orang Yahudi tidak mengakui tentang ayat ini. Dan dia tidak membacanya. Lihatlah anak manusia. Sakaria 6 ayat yang ke-12 dari terjemahan King James. And speak unto him, saying, thus speak the Lord of hosts, saying, behold the man, whose name is the branch. Saudara, ada kata behold the name. Hine, behold itu terjemahan. Dan kita ada lihat kata the man, saudara. Manusia. Lihat anak manusia. Yesus adalah anak manusia. Injil Lukas menceritakan tentang Yesus sebagai anak manusia. Lihatlah Allahmu. Yesaya 40 ayat 9. Dia mengatakan, lihatlah Allahmu. Injil Yohanes menceritakan Yesus sebagai Allah. Saya coba membaca Yesaya 40 ayatnya yang ke-9. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Jadi, Alkitab sudah menjelaskan tentang Yesus sebagai raja, sebagai hamba yang menderita, sebagai anak manusia, juga dia sebagai Allah. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, tapi dia juga raja sekaligus adalah hamba. Siapakah hambaku? Kata hamba ditulis abdi. Dari kata efet. Hambaku inilah Mesias, Yesus Kristus. Allah yang telah menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, dan selaku hamba ia taat bahkan sampai mati di kayu salib.
Filipi 2 ayat yang ke-8. Seorang hamba tidak mencari kehendaknya sendiri, tapi kehendak Bapa. Waktu Yesus di Getsemani, ia berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Kenapa Yesus bilang demikian? Karena dia mau berlaku sebagai hamba yang taat. Walaupun dia harus minum cawan sengsara. Walaupun dia harus minum penderitaan yang hebat karena dosa ini. Dia harus taat juga. Karena dia adalah hamba. Siapa hambaku? Itulah Yesus Kristus. Itulah Mesias. Hamba yang menderita. Yang orang Yahudi tidak rindukan. Yesus adalah hamba. Kemudian ayat ini mengatakan dia ditinggikan, disanjung, menjadi sangat tinggi. Dikatakan di sini, lihatlah hambaku yang berlaku bijak. Dia akan ditinggikan dan disanjung dan menjadi sangat tinggi. Sesudah menderita di kayu salib, Putra manusia Yesus ditinggikan, disanjung dan sangat tinggi. Memang caranya Tuhan seperti itu. Yesus direndahkan amat sangat rendah. Dan kemudian dia ditinggikan amat sangat tinggi. Direndahkan bukan dengan tidak ada maksud. Karena dia harus membawa manusia, menyelamatkan semua orang berdosa. Tempat yang paling rendah adalah tempat di mana ada dosa. Dan Yesus harus turun sejauh itu. Yang berikutnya, sebab tidak ada mahkota tanpa penderitaan. Dari kematian, Yesus naik, dia bangkit. Kita melihat 3 posisi kata naik yang muncul di dalam ayat ini. Yesus naik, dia bangkit, lalu naik ke sorga, dan dia terus naik sampai ke tata Allah. Dari bawah yang terdalam, dari alam barzakh, alam kubur, dia bangkit, dia naik. Dan yang kedua, dia setelah di bumi, dia naik ke sorga. Dan yang berikutnya di sorga, dia naik, duduk di sebelah kanan Bapa. Tempat yang paling tinggi, itulah yang maha tinggi. Karena Yesus ditinggikan, maka semua lutut akan bertekuk lutut. Baik yang di sorga, di bumi, maupun yang di bawah bumi. Semua mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. 3 kata ini diungkapkan di dalam ayat ini dari Yesaya 52. Ayatnya yang ke-13. Hine yaskil abdi yarum. Di situ ada kata yarum. Kita lihat ini ada kata yarum. Yarum adalah sesuatu yang terangkat naik. Artinya terangkat naik. Misalnya air bah di zaman Nuh itu terangkat. Artinya terus dari bawah bumi air itu naik terus. Nah, ini terangkat. Kata yarum ini dihubungkan dengan kebangkitan Yesus. Dia bangkit dari alam kubur, dari antara orang mati. Dia bangkit. Dia ada, lalu kemudian di bumi. Berikutnya kita menemukan kata wenisa. Kata wenisa ini berasal dari kata dasar nasa. Nasa itu diangkat atau mengangkat. Diangkat naik. Karena ini bentuknya pasif, jadi diangkat naik. Ini kenaikan Yesus. Yesus naik ke sorga. Jadi angkat, dia naik ke sorga. Septuaginta menulis dengan kata hupso, yang diangkat naik. Yesus diangkat naik. Kemudian yang ketiga ada kata wegebah, itu dari kata dasar gabah. Gabah itu artinya ditinggikan. Septuaginta menulis dengan kata doxaso, artinya dimuliakan. Saudara, Yesus dipermuliakan amat sangat.
Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Kisah 5 ayat 31, dia ada ditinggikan. Jadi di dalam satu ayat ini, hamba ini ditinggikan. Hamba yang berlaku bijak ini akan diangkat oleh Tuhan tinggi. Dibangkitkan dari antara orang mati. Berarti dia harus masuk dalam kematian. Lalu setelah dibangkitkan dari antara orang mati, dia naik ke sorga. Setelah dia naik ke sorga, lalu ditinggikan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tempat yang indah. Mesias atau hamba itu akan ditinggikan, dimuliakan amat sangat. Mengapa dimuliakan? Karena dia taat kepada Bapa. Dia menderita, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dalam Perjanjian Baru Efesus 1:20 tertulis, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Bangkit dari antara orang mati, lalu duduk di sebelah kanannya di sorga. Yesaya 52 ayat yang ke-14. Kalau kita lihat Yesaya 52 ayat yang ke-14, Saudara, ketika banyak orang tertegun atasmu, keburukan rupanya lebih daripada manusia manapun, dan keburukan bentuknya lebih dari anak manusia. Nah, kita lihat di sini bahwa ini menceritakan tentang Kristus. Banyak orang tertegun katanya. Lihat keburukannya lebih daripada manusia manapun. Dan keburukan bentuknya lebih dari anak manusia. Memang wajah Yesus begitu buruk. Sebab dia hancur di kayu salib. Banyak orang tertegun. Kisah Yesus membuat orang tertegun. Apalagi ini berhubungan dengan kematian Mesias yang tidak dapat dipahami. Mengapa sampai seperti ini? Orang Yahudi juga. Dia melihat Yesus dipukul, disesah begitu hebat. Dikatakan sampai buruk wajahnya. Ketika orang berbanyak berbaris di jalan, melihat Yesus memikul salib dan berumuran darah, mereka tertegun melihat penampilannya. Semua orang tertegun. Matius 27 ayat 26. Lalu ia membebaskan Barabas, tetapi Yesus disesahnya. Lalu diserahkannya untuk disalibkan. Yesus disesah untuk disalibkan. Saudara, Yesus dihina. Sehingga dia tidak ada bentuknya, rupanya tidak bisa dikenali lagi. Sebab dia sangat dihinakan. Di hadapan Hanas, Yesus dipukul oleh seorang perwira. Hanas itu adalah imam besar waktu itu. Juga di hadapan Kayafas, imam besar juga. Yesus diludahi, ditampar, dipukuli mukanya dengan tinju. Tidak ada prosedur yang ditetapkan yang baik. Tapi mereka meludahi, memukul dengan tinju. Betapa sadisnya mereka. Betapa sangat mereka membenci Yesus. Di hadapan Pilatus, Yesus dicambuk. Para prajurit memukuli wajahnya dengan brutal. Janggutnya dicabut dari wajahnya. Sehingga wajahnya nggak dikenali lagi. Itu yang membuat orang, waktu Yesus keluar dari pengadilan, orang tertegun. Karena wajahnya tidak dikenali lagi. Itu semua hanya satu untuk kita, saudara. Begitu buruk wajahnya. Wajahnya buruk dan rusak. Akibat pemukulan. Miskat itu dari kata sakat, artinya hancur.
Wajahnya hancur, lebur, remuk. Septuaginta menulisnya adoksio. Gak ada kemuliaan sama sekali. Tidak ada yang bisa dipertahankan lagi. Orang Yahudi tertegun. Lihat hasil ulah mereka. Di satu sisi juga mereka jijik. Saudara, mereka sungguh menghinakan Mesias. Orang Yahudi membuat Yesus cacat supaya tidak diterima sebagai kurban Paskah. Ini adalah iblis. Sebenarnya bukan orang Yahudi, tetapi iblis yang ingin Yesus cacat supaya korban Paskah itu ditolak. Iblis tahu perjanjian lama. Iblis tahu korban Paskah harus sempurna. Sebab itu dia berusaha agar Yesus cacat dan tidak memenuhi sebagai domba Paskah. Tetapi Yesus bertahan. Yesus tidak berbuat dosa sama sekali. Sehingga dia layak menjadi korban Paskah untuk menyelamatkan dosa manusia. Secara fisik Yesus cacat, tetapi sempurna dalam ketaatan, sehingga korbannya diterima oleh Bapa. Saudara, Yesus begitu buruk wajahnya karena cacat, sehingga tidak kelihatan seperti manusia. Allah tidak peduli cacat seperti apapun, asal hidupnya benar. Dalam imamat memang dikatakan orang cacat tidak boleh melakukan pekerjaan pelayanan. Tetapi Yesus melakukan pelayanan rohani yang sempurna. Secara jasmani cacat, tetapi secara rohani tidak, saudara. Yesaya 52 ayat yang ke-15. Demikianlah dia membuat tercengang banyak bangsa. Mengenai dia, raja-raja akan menutup mulut mereka. Karena mereka akan melihat apa yang tidak diberitahukan kepada mereka. Dan mereka akan memahami apa yang tidak pernah mereka dengar. Membuat tercengang banyak bangsa. Apa yang dikerjakan Yesus bukan saja membuat orang Yahudi tercengang, tetapi juga banyak bangsa-bangsa yang lain. Sebab mereka tidak pernah mendengar hal yang demikian. Betapa seseorang mengalami penghinaan yang sangat hebat oleh bangsanya sendiri. Sida-sida dari Ethiopia tercengang waktu membaca Yesaya 53, sehingga dia bertanya siapa dia yang begitu direndahkan, tetapi juga ditinggikan begitu tinggi. Kata tercengang di dalam bahasa Ibrani ditulis nasa, yang artinya terpercik. Kita terpercik waktu orang Yahudi melihat salib Yesus, waktu orang Yahudi melihat pengorbanan Yesus, waktu orang Yahudi melihat wajah dan tubuh yang hancur, dia terpercik. Saudara, kata terpercik bagi orang Yahudi tidak mengagetkan, sebab mereka tahu apa artinya darah yang terpercik. Darah Yesus terpercik. Darah Yesus kemana? Tercurah. Bukan tercurah begitu saja darah Yesus. Bukan terpercik begitu saja. Tapi darah Yesus terpercik langsung ke dalam hati semua orang. Semua bangsa terpercik oleh darah pengampunan. Orang Yahudi juga terpercik oleh darah. Karena itu Petrus mengatakan, percikan darah Yesus. 1 Petrus 1 ayatnya yang kedua. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus.
dan menerima percikan darahnya. Dan menerima percikan darahnya. Saudara, menerima percikan darahnya. Kata percikan itu yang memercik di hati semua orang. Kepada siapakah surat Petrus ditujukan? Kepada orang yang tersebar, kepada para pendatang. Berita Injil ini tidak berarti bagi orang Yahudi. Tetapi saudara, berita Injil ini telah memindahkan banyak orang dari neraka ke surga. Percikan darah Yesus. Raja-raja akan menutup mulut. Raja adalah orang besar yang biasa memerintah. Tetapi sekarang tutup mulut. Tidak bisa bicara sama sekali. Mereka tutup mulut. Mereka tidak ada kata-kata. Karena mereka melihat apa yang tidak mereka ketahui. Mereka tidak kenal. Mengapa kok begini? Mereka tidak paham. Memang saudaraku, salib Kristus itu sulit untuk dimengerti oleh orang-orang pandai, orang berpengetahuan. Tetapi kadang-kadang bisa dipahami oleh orang yang rendah hati. Yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, berbicaralah kepadaku, terangi hatiku. Orang tidak mengerti mengapa segala raja harus mengalami penderitaan hebat demikian. Tetapi kita mengerti bahwa Kristus mati untuk menebus dosa manusia. Ketika bendahara negeri Ethiopia membaca Yesaya 53, ia tidak paham apa artinya. Ia juga tidak pernah mendengar hal itu. Dia bolak-balik baca di dalam keretanya. Akhirnya Tuhan mengutus Filipus datang, mengejar dan menerangkan apa yang tertulis ini adalah kisah Yesus Kristus. Seorang yang benar mati untuk orang berdosa. Itulah Filipus.